Ini kita bicara, ini emak ya, pengetahuan emak tentang IKN. Ini kita bicara tentang jenis tanah di IKN. Jenis tanah di IKN itu membahayakan loh. Di sana itu kan Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Timur itu kan banyak batu bara. Batu bara itu kan panas, jadi atasnya itu tanahnya itu jadi gosong kayak keras itu. Jadi namanya kayak jenisnya itu kayak clay sill ya. Clay sill ini kalau dia posisinya masih utuh keras banget. Bahkan dikeruk pakai ekskavator itu nggak bisa. Tapi ketika kalian sudah keruk, dia tuh jadi hancur, pure gitu. Nah, ini nih bahaya kalau dijadikan bahan dasar konstruksi, mau itu konstruksi jalan kah, konstruksi bangunan apalagi. Susah kerasnya. Ini kalau kena air bahaya banget itu. Jadi lumpur, jadi lumpurnya itu lumpur yang mudah-mudahan pemerintah sudah melakukan feasibility study ya. Kalau bisa pembangunan di IKN itu jangan sampai melakukan cut and fill. Kalaupun itu cut and fill, sebaiknya yang tanah clay itu dibuang, diganti tanah merah. Ya pasti biayanya lebih mahal. Jika pemadatan tanah menggunakan clay sill, beberapa hal dapat terjadi. Itu tergantung pada kondisi tanah dan metode pemadatan yang digunakan. 1. Swelling atau mengembang saat basah. Clay sill memiliki sifat ekspansif yang berarti dapat menyerap air dan mengembang. Ini bisa menyebabkan perubahan volume tanah setelah pemadatan yang berpotensi merusak struktur di atasnya. Yang kedua itu kehilangan kekuatan. Saat tanah clay sill terkena air, tadi aku bilang dia struktur lapisannya itu bisa melemah dan berubah menjadi lumpur lempung. Itu susah balik lagi, mengeras itu susah banget. Kalau itu dijadikan bahan dasar pemadatan tanah untuk pembangunan, waduh, lewat sudah. Dan dia itu sulit dipadatkan secara optimal. Umpamanya kalian mau potong gunung untuk nguruk bukit dan tanah urukannya itu di bawah bukit itu mau dijadikan pemukiman tuh nggak bisa, itu bahaya banget itu bisa slide itu apa sih istilahnya tuh, bergeser tanahnya. Terus potensi penurunan tanah. Nah, kalau kita nguruk pakai tanah clay sill itu bisa ambles gitu loh ya, kalau bahasa kerennya tuh penurunan tanah itu ambles gitu, itu bahaya banget deh. Jadi kalau masalah bagaimana cara melakukan pemadatan clay sill, nah itu sih mendingan tanya ke ahlinya. Jadi itulah masalahnya tanah clay sill di Kalimantan Timur itu. Mudah-mudahan sih pemerintah sudah melakukan observasi dan melakukan penanganan secara mendalam ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara penanganannya, jangan tanya saya cuma ngingetin aja, itu tanya sama ahlinya. Itu ada tuh ahli-ahli geologi yang dari ITB tuh. Ada yang Pak Paulus tuh, orang ITB tuh bagus tuh. Nah, jadi jangan sampai itu nanti ketika pembangunan IKN sudah jadi, dibuat terburu-buru, terus udah dihuni, ada pemukiman, ada pembangunan dan lain-lain, terus nanti ada terjadi tanah bergeser karena tadi tidak melakukan observasi terhadap clay sill secara mendalam. Itu takutnya memakan korban dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit gitu loh. Jadi itu aja pesan emak ya. Semoga nih ahli-ahli di pemerintahan itu bisa mengatasi masalah ini ya. Semoga sih IKN jaya ya. Jangan kayak kemarin tuh waktu IKN banjir itu kan terjadi banjir lumpur ya. Itu sih saya rasa masalah tanah clay sill itu. Makanya saya ingat ketika banjir lumpur, oh iya itu kan ternyata tanah clay sill ya. Itu pemerintah merhatiin nggak ya itu yang kayak gitu-gitu. Karena itu nanti kejadiannya akan terus menerus tuh. Jadi tanah clay itu mendingan dibuang aja lah di mana gitu. Jangan dijadikan sebagai pondasi, jangan sebagian pondasi dasar bangunan.
gitu, untuk pemadatkan tanah dan lain-lain ya. Oke, mungkin ada teknologi kali yang bisa memanfaatkan tanah clay itulah, pasti pemerintah jagonya. Ini cuma ngingetin aja ya, udah.